Salam sahabat yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan kembali. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema percaya dan mempraktekkannya, atau percaya dan melakukannya. Iman kekristenan adalah iman yang melakukan firman, iman yang mempraktekkannya apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Bukan sekedar kita mengerti, bukan sekedar kita belajar sebagai pengetahuan. Kalau hanya seperti itu semua orang bisa, tetapi maunya Tuhan kita belajar firman dan kita melakukannya atau mempraktekkannya. Kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya akan sharing pengalaman saya yang baru saja terjadi dalam kehidupan saya. Firman Tuhan yang lalu dikatakan bahwa tanda-tanda ini menyertai orang percaya, di dalamnya adalah mengusir setan demi nama Tuhan, dan setannya akan pergi. Dan beberapa minggu yang lalu saya ada tamu sekalian, suami istri, dan kenalan kepada saya. Kemudian dia berkata pakai bahasa Jawa, "Ibu, suan kulo sepindah kedua dan ketiga." Saya berkata, "Langsung aja Bapak Ibu bicara, apa perlunya?" Kemudian dia berkata, "Saya minta srono." Dalam bahasa Jawa, kulo nyuwun srono. Saya tidak ngerti apa maksudnya, saya orang Jawa sahabat, tetapi saya tidak ngerti maksudnya. Kemudian dia pakai bahasa Indonesia dan berkata, "Saya minta syarat." Lalu saya katakan, "Bapak Ibu tadi masuk rumah ini tanpa syarat kan?" Dan mereka berkata begini, "Ibu tolong doakan anak saya di rumah." Dan Bapak Ibu ngerti, sahabat tahu, ini orang luar kota, masih satu provinsi di Jawa Tengah, tapi di luar kota Semarang. Kira-kira dari rumah saya 2 jam. Dan dia berkata, "Anak saya kerasukan setan, ada di rumah." Kemudian saya katakan kronologisnya atau ceritanya, sejarahnya bagaimana. Dia bilang sudah ada beberapa lama, sudah sejak agak lama anak ini kerasukan setan. Dia bilang sudah dipanggilkan dukun, dan yang terakhir dukunnya diamuk, dan dia berkata, "Saya diutus oleh seseorang dan saya jin yang diutus untuk masukin anak ini." Dia berkata begitu. Kemudian biasanya kalau setan merasui seseorang, pakai orang yang dirasui itu untuk ngomong. Kemudian ditanya oleh kalau orang Jawa berkata orang pintar ya, atau dukun itu tadi, dikatakan di sana, "Kamu siapa?" Dia nyebut namanya. "Dari mana?" Dia nyebut, "Dari daerah ini." Dia berkata begitu. Kemudian dia berkata, "Kamu harus keluar." Dia berkata, "Tidak mau, aku tidak mau. Aku diutus orang yang..." Lalu dia nyebut namanya. Kemudian dukunnya ini berkata kepada orang tuanya yang datang kepada saya. Dia berkata gini, "Kamu kenal pendeta?" "Oh, dia kenal, aku kenal di YouTube." Nyebut nama saya. Kemudian setelah nyebut nama saya, dukunnya berkata, "Kamu kenal orang ini?" "Oh, kenal." Dia nyebut nama Nino, "Itu saya kenal." Dia berkata gitu ya, "Saya kenal Nino, dia pengikutnya Tuhan Yesus." Nah sahabat yang dikasihi Tuhan, saya jadi ingat peristiwa dengan anak-anak Skewa. Ada 7 anak Skewa yang ada saat itu waktu mengikuti Paulus, dan Paulus melakukan perkara-perkara besar. Lalu dia berkata seseorang mengutuk roh jahat, dan dia berkata, "Dalam nama Yesus kukutuk engkau." Tapi roh jahat itu berkata, "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi siapa kalian? Siapa engkau? Aku tidak kenal." Saya jadi mengerti itu, sehingga saya berkata, "Terima kasih Tuhan. Setan mengerti bahwa saya mengenal engkau, saya pengikut engkau." Sehingga saya bersama 2 orang tua anak itu berdoa bersama-sama di rumah ini, di rumah saya. Dan saya berkata, "Di dalam nama Yesus, kalau engkau kenal Yesus dan tahu siapa saya pengikut Yesus, keluar dari anak itu." Saya tidak datang ke rumahnya sahabat. Dan ternyata setelah orang tuanya pulang, diberitahu atau dikabari oleh anak-anaknya yang ada di rumah di luar kota itu, dan berkata sudah tenang. Lalu ditanya jam berapa, jamnya sama saat saya mengusir setan yang dalam anak itu keluar. Sahabat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan cukup jelas mengatakan kepada kita supaya kita menggunakan kuasa Tuhan untuk menjadi saksinya, untuk membicarakan atau menceritakan kebaikan Tuhan dengan mempraktekkan apa yang dikatakan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama, kita belajar bersama-sama dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan," kata Yesus.
Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, daripada yang aku lakukan, kata Yesus. Yesus berkata dengan jelas sebelum dia naik ke surga. Dia berkata kepada para muridnya dan pengikutnya, sesungguhnya dengan sungguh-sungguh, dengan seyakin-yakinnya, kalian akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dan yang lalu saya ajarkan dalam Markus 16 ayat 17 18, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, di dalamnya mengusir setan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bukan saya yang sakti, tapi ada Yesus dalam kehidupan saya. Dan nama Yesus itulah nama di atas segala nama. Setan tunduk kepada nama Yesus. Setan tunduk pada otoritas yang tertinggi, yaitu Yesus. Mari kita praktekkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus juga mengusir setan. Mari kita katakan kepada banyak orang bahwa sesungguhnya ada kuasa dalam kehidupan kita. Kuasa itu kita harus praktekkan, kita harus lakukan, kita harus buktikan. Kita percaya bahwa Yesus bisa, dan Yesus adalah berkuasa di atas segala kuasa. Nama Yesus nama di atas segala nama, berkuasa atas segala nama. Kalau kita sekedar ngomong, kita sekedar percaya, kita tidak akan mengerti nyata. Tetapi hari ini saya belajar, saya menolong Anda, saya menolong sahabat untuk belajar, melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Mari kalau ada orang minta tolong kesempatan bicara siapa Yesus, bahwa Yesus adalah yang berkuasa atas kehidupan ini, segala kuasa tunduk pada otoritas Yesus. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Kunci yang pertama, percaya bahwa Yesus memberi kuasa kepada Anda. Yesus yang Tuhan itu, Yesus yang hidup itu memberi kuasa kepada Anda. Kuasa Yesus sendiri yang diberikan kepada sahabat. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua dikatakan Yakobus pasal 4, tunduklah kepada Allah. Di dalam tunduk ini ada patuh, ada taat. Orang Jawa berkata sendiko dawuh kepada Tuhan. Apapun yang dikatakan Tuhan, lakukan, laksanakan, praktekkan. Dan itu akan terjadi, dikatakan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk dulu kepada Allah. Percaya dulu kepada Allah dan firman-Nya. Lakukan firman-Nya dulu, baru usir semua kuasa kegelapan. Lari daripada kita, lari kepada siapapun yang kita berkata keluar. Sahabat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu yang Tuhan berikan kepada kita, banyak kuasa yang dilakukan Tuhan, dan kita diperbolehkan dan diharuskan mempraktekannya. Itu tanggung jawab kita untuk menyatakan bahwa Yesus Tuhan yang hidup. Percaya sahabat dan melakukannya, percaya sahabat dan mempraktekannya. Sebab Tuhan berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku, kata Tuhan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, praktekkan firman Tuhan, praktekkan percaya Anda kepada Yesus, bahwa iblis pun, setan pun tunduk kepada Anda, tunduk pada otoritas yang diberikan Tuhan kepada Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.